Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya coba jelaskan untuk materi atau tugas kemarin tentang peluang dan kisaran tentang peluang, kisaran nilai peluangnya. Yang pertama, tulis pengertian dari peluang, tulis rumus peluangnya, kisaran nilai peluang, dan kerjakan soal ada A, B, dan C. Ini C. Saya akan mengambil sampel dari kelas kalian. Jangan dilihat kelasnya apa. Ini adalah sampel saja. Peluang kejadian. Nah, di sini pengertian dari peluang. Ya. Pengertian dari peluang yaitu besarnya atau banyaknya atau perbandingan kemungkinan terjadinya sesuatu. Oke, ini benar. Sekarang tulislah rumus dari peluang. Bahwa PA itu peluang kejadian A itu sama dengan banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya semua kejadian. Di sini semua kejadian itu adalah namanya sampel. Jadi yang peluang kejadian A ini, A itu simbol saja, boleh B, C dan seterusnya. NA banyaknya A, sedangkan NS adalah banyaknya anggota ruang sampel, ya, di sini. Jadi kejadian A itu pasti berada pada ruang sampel. Kita lanjutkan. Tulislah kisaran dari peluang. Kisaran dari peluang itu antara 0 sampai dengan 1. Berarti nilainya di antara 0 sampai dengan 1. Kalau dibuat garis bilangan ya 0, 1. Bukan 0 dan 1, tetapi di antara 0 sampai dengan 1. Bisa setengah, bisa seperempat, bisa 1/3, bisa 3/4, boleh bentuk desimal. Sedangkan 1 itu adalah peluang yang nilainya 1, ini adalah pasti, suatu kejadian yang pasti. Pasti itu bagaimana? Contohnya, peluang manusia mati itu berapa? Pasti kan? Berarti 1. Misalkan lagi, ada lowongan kerjaan yang diterima itu adalah 5, membutuhkan tenaga kerja 5 orang. Yang melamar adalah 2. Nah, orang 2 ini akan berkata, peluang untuk diterima kira-kira berapa? Karena yang dibutuhkan 5, yang melamar hanya 2, tentunya pasti diterima. Maka di sini kamu bisa menyebutkan peluangnya 1. Sedangkan misalkan ada suatu perusahaan itu tidak menerima lowongan, jadi lowongannya kosong, tidak menerima lowongan. Misalnya kamu masukkan lamaran akan melamar, kira-kira peluang kamu diterima atau tidak? Pasti diterima atau pasti ditolak atau mustahil diterima? Tentunya mustahil diterima. Berarti peluangnya di sini adalah 0. Contoh yang mustahil. Berapa peluang dari seorang bapak melahirkan? Mustahil, berarti peluangnya 0. Tapi kalau misalkan ada perusahaan itu membuka lowongan pekerjaan, misalkan akan diterima 10 karyawan. Yang mendaftarkan adalah 100 orang. Kira-kira jika kamu masuk di sini, mendaftarkan di antara ini, maka kamu punya peluang diterima atau tidak? Punya. Tapi
kamu tidak bisa menentukan pasti diterima atau mustahil diterima. Tidak, berarti berada di tengah-tengah ini. Berapa peluangnya? Yaitu 10/100. Nah, 10/100 itu sama dengan 1/10. Nah, angka 1/10 itu di antara 0 sampai dengan 1. Itulah kisaran peluang. Contoh selanjutnya, tentukan peluang seorang anak yang ingin mendaftarkan pekerjaan dengan pendaftar 1.500, yang mendaftarkan adalah 500. Di sini kejadian A yang diinginkan adalah yang diterima. Berarti N yang diterima, banyaknya yang diterima adalah 500. Sehingga peluangnya adalah PA sama dengan NA per NS. Berarti sama dengan 500/1500. Boleh disederhanakan 1/3. Boleh dalam bentuk desimal 0,33. Boleh, silahkan. Kita lanjutkan untuk selanjutnya. Jika kita melempar 2 buah dadu dalam satu lemparan, banyaknya kejadian seluruhnya bisa disajikan dalam bentuk ini atau dalam bentuk tabel. Ya. Dalam bentuk tabel boleh. Jadi ini silakan dibuka bukunya. Nah, kejadian yang diinginkan adalah kejadian mata berjumlah bilangan prima. Berarti yang bilangan prima, jumlahnya bilangan prima, kita harus tahu dulu bilangan prima itu apa. Bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan angka 1. Nih, 1 dan 1 itu kalau dijumlahkan 2, 2 itu prima. 1 dan 2 dijumlahkan 3, 3 itu prima. 1 dan 3 dijumlahkan 4 berarti bukan prima. Berarti siapa saja yang prima? 1,1, 1,2, 1,4 dan seterusnya. Teman kamu menyajikan dalam bentuk ini. Dihitung. Ini 7, 3, 5. Ini 7, 8 bukan prima dan seterusnya. Ternyata banyaknya kejadian yang berjumlah prima itu ada 15. Nanti dicoba dilihat tabelnya atau menguraikan semacam ini. Ternyata 15. Sedangkan keseluruhannya itu 36. Jadi peluang kejadian yang diinginkan adalah berjumlah prima /15/36. Boleh disederhanakan, dibagi berapa? 3. Berarti 5 dibagi 3/12. Boleh dibuat desimal. Ya. Kita lanjutkan. Contoh yang C. Jika di suatu kota jumlah penduduknya 100 orang dinyatakan kena virus, itu 5%, berarti kejadian A itu yang kena virus adalah peluangnya 5%, berarti ini adalah peluang kena virus. A itu peluang kena virus 5%. Yang tidak kena virus berarti komplemennya selain A. Jadi di sini kan ada 2 permasalahan, kena virus dan tidak kena virus. Yang tidak kena virus kita beri tanda A komplement. Peluangnya tinggal nambahi lambang P, maka adalah selain ini. Nah, selain ini adalah 1 dikurangi 5%. Nah, 5% itu dibuat 5/100. Sama dengan 1 itu dibuat 100/100. Dikurangi 5/100. Sama dengan 95/100. Nah, ini peluang yang tidak kena virus. Kalau yang ditanyakan banyaknya, ya ini tinggal mengalihkan dengan
1000. Ini peluangnya, peluang tidak kena virus, sedangkan banyaknya nanti tinggal mengalikan dengan ini. Apakah ini salah? Tidak, ini tidak salah. Jadi yang terkena virus dihitung banyaknya dulu, terus yang tidak kena virus tinggal mengurangi 1000 dikurangi 50. Boleh, silahkan. Nah, terus di sini baru mencari peluangnya. Kalau di sini mencari peluangnya dulu, baru mencari banyaknya. Silahkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.